banyak orang yang kehilangan, kalau kata Om Jo tadi, kehilangan uang, kayak misalnya kehilangan mata pencarian seperti pada PKL tadi gitu kan. Banyak juga orang yang kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Tentu kondisi pandemi ini sama sekali tidak ideal ya. Betul. Bahkan Hifzi sendiri juga kemarin ngerasain ya Zi ya? Pas Aku lagi isoman ya? ngalamin juga, aku isoman 3 mingguan. 3 mingguan. Kehilangan banyak pekerjaan. Tapi memang pas PPKM juga kan emang di rumah aja, ya udahlah ya alhamdulillah. Tapi aku tuh kayak ada ngalamin di masa-masa waktu aku isoman itu Kak. Kayak aku bengong sendiri gitu. Karena? Karena udah bosen aja, udah bosen. Kayak mau ngelakuin apa itu udah bingung. Nggak tahu lagi mau ngapain. Kayak aku duduk di kasur gitu. Bengong aja. Aku pengen confirm kondisimu nih ya sama Dokter Rama Giovanni, spesialis kejiwaan. Dokter Rama, Nah, gue ketawa-ketawa nih. ini teman saya, ini setelah tadi pengakuan pribadi ya, mungkin banyak juga orang yang mengalami hal yang sama ketika mereka isoman untuk waktu yang sangat panjang gitu, atau dampak dari PPKM darurat. Hifzi ini mengaku di 1 minggu terakhir setelah total 3 minggu ya, ini dia mulai bengong, nggak tahu harus gimana, terus sekarang jadi suka ya ketawa Kalau itu sendiri, udah dari dulu. Kalau itu dari dulu. Kalau itu udah dari dulu. Tapi Ketawa-ketawa maksudnya sendiri. ini adalah mental state yang normal kah? Atau apakah sejauh mana kita harus mengkhawatirkan kepada kondisi ini sama orang-orang yang memang melalui banyak hal berat gitu di masa pandemi? Kalau kita bicara normal atau tidak, tentu saja ukurannya sangat relatif gitu ya. Kalau di luar COVID mungkin malah nggak normal buat saya. Di luar pandemi ini ya, dalam kondisi. Jadi, kalau bilang juga, misalnya udah minggu ketiga terus saya bingung nggak mau ngapa-ngapain, ya tanda kutip ya. Jadi kayak normal juga gitu loh. Oke. Kenapa justru kalau gitu masih berkreasi malah lebih aneh buat saya gitu. Jadi poinnya gini, kalau kita bicara kesehatan mental ya gitu ya. Jangan sampai kita terus langsung ngediagnosis. Ini kan masih banyak banget sekarang yang self diagnose kan. Iya, benar. Jadi poinnya gini, sebenarnya harus pahami dulu kesehatan mental tuh ada kesejahteraannya secara pikiran, perilaku dan emosi. Pikiran, perilaku, emosi. Ya, jadi harus sejahtera. Ya. Dan kuncinya satu lagi, dapat memberikan kontribusi kepada sekitar. Gitu. Nah, ketika tadi kita bicara isolasi mandiri, otomatis kan kita jadi terputus nih, jadi nggak ketemu siapa-siapa. Iya. Padahal normalnya manusia itu harus memberikan kontribusi kan. Ya, karena kita makhluk sosial. Dengan kontribusi tersebut dan sesuai dengan apa yang memang kita yang senang, yang kita senang gitu. Apa yang kita senang dan apa yang kita passionate gitu bahasanya. Ya justru itu membuat kita sejahtera secara pikiran, perilaku dan emosi. Karena aku tuh. Karena gini, faktanya menariknya ya teman-teman. Ada aja yang isoman malah happy. Ada juga yang isoman malah happy. Kenapa? Karena punya waktu me time. Betul, keluar dari pekerjaan rutinitasnya memang sebenarnya dia nggak suka. Oke. Jadi seperti mendapatkan waktu untuk relaksasi gitu ya, kontemplasi gitu ya Dok ya. Jadi kadang-kadang bukan masalah isomannya kan gitu. Tapi kita mempersepsikan isolasi mandirinya seperti apa gitu. Tapi angkanya gimana kalau misalnya pasien-pasien dokter atau misalnya yang dari pengamatan dokter ini gimana? Lebih banyak mereka yang akhirnya depresi karena begitu banyak batasannya, begitu banyak kehilangan di masa pandemi ini kah? Ya, jadi artinya gini ya, kalau di masa pandemi nggak banyak yang stres, balik lagi malah aneh gitu. Ya, jadi yang namanya pandemi ini pasti berefek kepada semuanya, pasti berefek kepada semua manusia. Yang nggak usah yang awam, psikiaternya aja bisa stres gitu. Iya, kenapa? Karena psikiater itu kan setiap hari menghadapi pasien-pasien yang bukan hobi ya tuh, yang datang dengan keluhan emosional kan. Iya. Jadi nggak pernah ada yang datang ke saya dengan kondisi aku bahagia Dok, nggak ada. Mungkin dokter bisa curhat ke saya Dok. Ya itu makanya, jadi artinya psikiater pun bisa butuh pertolongan. Jadi semua tuh dalam kondisi sekarang memang tidak ideal gitu. Ya tapi bukan berarti kita nggak bisa melakukan apa-apa. Poinnya gitu. Angka pasien yang datang bertambah nggak sih Dok selama pandemi ini? Iya, jadi jujur
memang mungkin gini, bukan bertambah signifikan 10 kali lipat, enggak sih gitu ya. Cuma artinya banyak pasien-pasien baru datang dan keluhannya itu terjadi post pandemi. Ada keluhan-keluhan kalau didiagnosis tuh ya, namanya obsessive compulsive disorder. Ya, gangguan kecemasan. Ya, masuk dalam bagian kecemasan, dan gejala-gejalanya apa tuh? Ya, OCD, takut ya. kena germ, takut kena apa namanya itu bakteri, takut kena virus lah gitu ya. Ciri-cirinya nanti kalau kalian teman-teman nemuin nih, jangan aneh ya, minta di swab terus. Atau semua serba disemprot gitu ya, Dok ya? Iya betul. Jadi kasus juga ada satu kemarin kasus begini ya, bahkan datang ke klinik aja pakai APD lengkap gitu. Oh ya? Ya, lebih lengkap dari dokternya. Wah. Ya, itu kecemasan itu yang ekstrim. Iya. Kalau yang ringan misalnya apa? Oximeter diulang terus tiap setengah jam. Iya, Oke. betul. Nah, ya, ngerasa saturasinya turun ya. Badannya nggak enak dikit langsung cek suhu. Ya, psikosomatis Cek suhu. itu ya, Dok ya? Iya, itu gejala-gejala yang teman-teman harus perhatikan tuh. Karena ini gejala-gejala ini meningkat pasca pandemi. Pos pandemi meningkat. Kekhawatiran yang berlebihan gitu ya, Iya, Dok ya? kekhawatiran rasa cemas yang berlebihan. Kalau dalam diagnosis disebutnya obsessive compulsive disorder itu. Jadi ada pikiran berulang-ulang. Jadi pikiran tidak diundang yang datang aja gitu istilah. Terus ada, dan mereka nggak kuat kalau tidak melakukan itu gitu. Apa yang bisa mereka lakukan kalau gitu? Kadang kan kita nggak pernah Ya, tahu betul. ini pandemi sampai kapan berakhir, kita juga nggak Betul. tahu. Hal simpel apa, Dok, yang bisa dilakukan, Dok? Betul. Yang pertama paling penting apa? Kenali dulu gejalanya. Oke. Menyadari Ya. dulu gitu ya, Dok ya? Betul, karena kadang-kadang yang datang ke saya itu sudah dalam stage yang berat. Gitu, bukan dalam stage yang awal gitu. Jadi nomor satu adalah kenali dulu gejalanya. Pahami dulu memang ini gejala-gejala gangguan emosi dan perilaku. Berarti Tapi kalau misalnya Dokter Emma pernah bilang khawatir soal adanya tsunami mental health ini, Ya. Gimana prediksinya dokter, since kita masih jadi, menjalani ini? ada apa namanya itu, ada semacam teori ya gitu, karena ada tsunami mental health, artinya mungkin dalam 2-3 tahun ke depan pasien-pasien gangguan emosi akan meningkat jumlahnya, perkiraan ini. Ya, bahkan kalau lihat di statistik WHO tuh tahun-tahun bahkan sebelum pandemi, tahun 2020 itu sudah diprediksi depresi, gangguan mood, depresi cemas itu bisa menjadi termasuk salah satu penyakit yang paling banyak ininya. Dialami. Ya jumlahnya. Kenapa? Yang perlu teman-teman ketahui maksudnya pandemi itu gimana, maksudnya tsunami mental gimana? Makin banyak jumlahnya dan makin banyak yang menyadari. Oke. Bagus sih, in a way bagus ya, Dok, kalau makin banyak yang menyadari. Satu jadi sisi, ribet. iya, Jadi menyadari betul. kan artinya ada satu upaya untuk mengatasi hal tersebut gitu. Betul gitu. Jadi memang kita ngomong data aja lah ya. Dalam 30 tahun terakhir itu ternyata jumlah kunjungan ke psikiater, ke psikolog, ke rumah sakit untuk masalah-masalah emosi itu naik sekitar 300%. Oke. Wow. Gitu. Ya, dibanding dulu. Wow. Ditambah banyaknya lagi mungkin yang bisa saya berikan teman-teman, terutama kasus-kasus anak remaja ya. Iya, iya. Tuh ya, kasus-kasus anak remaja nih banyak sekali sekarang, nggak kayak dulu. Berarti dokter memberikan saran kalau secara profesional langkah pertama tadi kan mengenali gejala. Kemudian masih banyak juga karena ini pengaruh budaya timur misalnya. Ada rasa tidak nyaman untuk mendatangi psikiater atau psikolog gitu kan ya. Ya. Inikah yang bisa kita lakukan untuk jangan malu untuk mengakui bahwa kita merasa ada Yang aneh. kita merasa ada di depresi gangguan gitu ya. Betul, jadi memang itulah, jadi kenapa penting ada acara-acara yang sifatnya ringan, talk seperti ini pun penting buat saya. Kenapa? Karena acara-acara seperti ini bisa memberikan edukasi pada masyarakat kan, gitu, bahwa gangguan-gangguan emosi itu penting. Yang jadi masalah kan mereka masih merasa tadi belum menjadi prioritas. Oke. Jadi Jadi abis ini masuk kayaknya ke Hizi mau disabilitas, langsung Siap, Dok. konsul nih Saya sama, langsung ke sana ini ya. Boleh ya, Dok ya? Boleh, nanti tinggal atur aja waktunya. Makasih, Dok. Diskon ya, Dok ya? Itu yang Nggak membuat kecemasan parah, tertinggi nanti. saya, Dok.
Gampang itu Mas, tinggal diatur lah ya. Apakah saya akan dapat diskon kalau saya ke dokter nih? Yang Dokter bikin Rama, cemas. terima kasih banyak sudah Makasih, Dok. berbagi. Jangan malu untuk mengakui apa yang kita rasakan karena kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan Sama fisik kita. penting. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Terima kasih Dokter Rama, sehat-sehat selalu. Sama-sama. Supaya mental kita semakin sehat, kita harus mendengarkan nih penutup petua dari Om Jo. Sepasang daun-daunan jatuh dari tangkainya, berkala kupu-kupu dalam jiwaku. Angin pagi bertiup, udara bahkan ruang, serta rasa-rasanya tak mampu lagi mendongeng. Tentang na 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 na. Sepasang daun-daunan jatuh dari tangkainya, merekala kupu-kupu dalam jiwaku.